siang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Zaki selaku owner. Sebenarnya kami ini pendatang baru ya di Palembang. Kita ini baru mulai di bulan Desember, Mbak. Bulan Desember 2024. 2024. Iya. Mungkin baru 4 bulan ya. 4 bulan. Tapi Iya. sejauh ini dari Instagramnya sudah banyak ya yang order. Alhamdulillah. Cepet ya naiknya ya, pakai karbit ya langsung naik gitu ya. Nah, kira-kira di sebelah ini kan tadi ada 2 temennya nih. Selaku apa sih kalau di Tiki Taka Dimsum? Admin. Admin. Iya. Kalau yang satunya itu? Bagian ngetuts dimsumnya gitu ya. Oke, jadi ada admin sama ada orang dapurnya Iya, juga iya. ya diajak siang ini buat ngobrol sama kita. Nah, Kak Zaki, kira-kira kan tadi baru dari Desember 2024. Di sekarang di 2025 berarti berjalan 4 bulan. Kenapa Iya. sih ngebuka usaha dimsum ini? Sebenarnya awalnya sih hobi ya, hobi makan dimsum. Hobi makan dimsum. Iya, jadi hobi makan dimsum, terus coba-coba dari hobi itu diteruskan ke bisnis. Seperti itu. Oke, jadi bisnis 4 bulan sudah berjalan. Iya. Kenapa milih nama Tiki Taka Dimsum? Nah, ini yang unik. Sebenarnya nama Tiki Taka itu kembali juga ke hobi kami. Jadi kami ini sebenarnya di lingkungan teman-teman juga hobi main bola kan. Iya, jadi main bola, terus mutusin nama buat bisnis. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi Tiki Taka itu sejenis metode di permainan bola. Oke. Kayak di Barcelona itu kan ada Tiki Taka. Oke, jadi gara-gara itu ya. Iya, benar. Sebelum buka Tiki Taka Dimsum ini ada usaha lain kah? Atau memang sudah bergerak di bidang makanan sebelumnya? Sebelum ini kami ada usaha di bidang sound system. Ada juga di bidang sound system namanya Entry Audio. Yang udah lama itu sekitar 2 tahunan kami jalani di Palembang lah. Oke, berarti dalam waktu 4 bulan Tiki Taka Dimsum berhasil nih ya mencari istilah kata konsumennya sendiri. Nah, kalau dari segi kakak sebagai admin nih kak, seberapa banyak sih dalam satu hari orang yang ngebeli ya atau nge-order Tiki Taka Dimsum sendiri? Paling kebanyakan 40-50 orang. Itu biasa habis satu hari 2.000 lebih kita. 2.000 piece lebih. Iya. Ketika awal mula membuat di Desember ya 2024 itu berapa pertama kali buat dimsumnya? 400, 500 bisa. Oke, jadi memang sudah ada pasarnya dari awal ya Iya. Tiki Taka Dimsum sendiri. Nah, tadi kan kata Kak Zaki nih, katanya owner sound system. Terus kepikiran bikin dimsum. Apa sih yang awal mula Kak Zaki lakuin gitu? Ketika langsung terjun ke dunia makanan, kan sound system ke makanan tuh jauh ya. Lumayan ya. Jadi kayak biasanya megang kabel-kabel gitu kan, tiba-tiba bikin usaha makanan. Apa sih Kak yang dilakuin awal mulanya gitu? Ini sebenarnya bisnis kuliner ini nggak lepas dari teman-teman dan juga istri ya. Karena kan kita kan basicnya bukan dari situ. Jadi kepengennya kita ya pemikiran bisnis aja jalannya. Tapi kalau untuk konsep jualan itu dibantu sama teman-teman dan istri juga. Oke, berarti ada teman-teman sama istri ya. Iya. Termasuklah Kak Anja sebagai orang dapurnya. Iya bener, karena hobi makan. Oke, hobi makan, bener. Memang orang-orang itu dari awalnya hobi makan jadinya buat makanan sendiri Iya, gitu kan. bener. Nah, berarti untuk Tiki Taka Dimsum sekarang 2.000 piece dalam sehari. Berarti banyak varian dong Kak. Kira-kira dari Tiki Taka Dimsum sendiri apa aja sih variannya? Atau berapa macam variannya? Toppingnya mungkin? Mungkin Kak Anjas ini yang Anjas lebih paham. dong. Untuk dari kita ke dimsum variannya ada mix platter, sama cheese meal, sama original. Oke, sama original. Kalau untuk istilah kata cocolannya atau sambelnya sendiri itu punya ciri khas nggak sih? Kita punya sambal kita sendiri, chili oilnya. Oke. Sama satu lagi kalau untuk apa namanya original udah pakai saus Bangkok. Oke, saus Bangkok berarti itu mencari apa ya? Mencari resep sendiri kalau saus Ya, Bangkok. benar. Kalau saus Bangkok itu kita bikin sendiri resepnya. Bikin sendiri, Iya. keren dong pastinya kan. Berarti itu ngelalui trial and error. Berapa lama sih untuk kalian sendiri trial and error dimsum sama sausnya tadi?
Mungkin ini Siapa nih yang Kita bikin? coba dulu berapa kali gitu biar sampai pas gitu rasanya. Iya. Jadi 4 kali 5 kali lah mungkin buatnya. 4 kali 5 kali ya Baru terasa pasnya. Oke, jadi memang bener-bener dari awal banget ya, dari nol ya. Iya. Mengingat memang dari sound system ke makanan Jauh itu beda. jauh beda. Kecuali dulunya udah jualan yang semacam-macam makanan gitu kan, tiba-tiba jualan makanan ini nggak apa-apa. Nah, Kak sebagai admin nih Kak, kira-kira tadi kan 2000 piece sehari. Itu paling banyak diminati varian apa? Mix platter. Mix platter Itu yang yang paling banyak bestseller. Itu gimana sih dalamnya ada apa aja di mix platter itu? Keju yang cheese dicampur sama yang moza. Oke. Dikasih mentai juga. Oke. Nah, berarti kan itu banyak di order ya sama Iya. teman-teman. Nah, kalau untuk sistem penjualannya seperti apa kalau Tiki Taka Dimsum sendiri? Apakah PO atau ready setiap hari? Kita ready setiap Ready hari. setiap Jadi kalau ada yang mau beli lewat chat nomor di WA ada. Jadi langsung nggak PO kita. Kalau di online ada juga? Ada di GoFood. Oke, jadi memang benar-benar ready ya. Iya. Kapanpun tanpa Iya. harus PO. Nggak PO kita. datang sendiri pun kita layani. Datang sendiri pun Iya. dilayani. Berarti nyediain tempat makan Kak atau cuman bisa take away aja Kak? Kalau tempat makan ada sebenarnya, tapi nggak seperti restoran ya. Bisa nih buat teman-teman atau buka puasa bisa nggak di sana? Belum bisa. Belum bisa. Belum Mungkin memadai tempatnya. Nextnya ya Iya. bakal di ini. Oke. Nah, pastinya kalian punya resep tersendiri ya buat Tiki Taka Dimsum ini. Kira-kira kalian pernah merasakan nggak atau pernah nggak sih ngebandingin antara dimsum Tiki Taka sama dimsum yang lainnya di luar sana? Apa sih perbedaannya gitu? Atau ciri khas dari Kalau Tiki kita Taka Dimsum? dimsumnya benar-benar pakai udang. Oh, pakai udang. Jadi dicampur udang ayam dan udang di mix. Dan kakak pernah nggak cicip-cicip dimsum di luar ya yang lain? Rasanya Pernah, tuh beda nggak? tapi nggak ada ciri khas. Kalau kita benar-benar ada udang dan kalau beli yang ori udangnya kelihatan. Oke, udangnya kelihatan benar-benar. Benar ada udang. Dalam satu tadi kan kata kakak ada mix platter, terus itu pastinya yang terlalu banyak di order ya. Iya. Nah itu ada berapa size sih kak untuk Tiki Taka Dimsum sendiri? Berapa? Ukuran? Iya, kan ada yang isi 20 misalnya, Oh, sama isi berapa tuh ada yang Isi pilihan? 8. Isi 8 8 sama ya. 20. Oke, Yang paling banyak ini ukuran besar. ukuran besar Besar ya. semua, kebanyakannya. Karena memang bisa dimakan rame-rame kan. Iya. Kalau dari segi harga memang lebih hemat yang besar. Iya. Benar-benar hitung-hitungan orang Cina ya. Lebih besar, lebih murah ya. Iya. Nah, Kak Jaki sebagai owner Tiki Taka Dimsum, apa tantangan terbesarnya ngebuka usaha makanan ini? Tantangan terbesar yang pertama kali karena kita pertama itu bergerak di bidang online, jadi promosinya itu memang agak sulit. Karena kan orang harus mengenal kita di medsos kan. Iya. Jadi kita harus banyak-banyak aktivitas di medsos kan, banyak pergaulan di medsos juga. Jadi salah satu yang terbesar itu sih sebenarnya. Oke, berarti tantangannya di situ. Berarti kita kan ngikuti perkembangan zaman juga ya Iya, Kak di dunia digital. Pernah nggak sih endorse selebgram atau kirim-kirim sama selebgram produk kakak ini untuk mereka promosikan? Pernah. Sejauh ini berdampak nggak? Alhamdulillah berdampak karena ya memang itu konsepnya kalau jual online harus seperti itu, harus dikenalkan melalui orang-orang yang banyak pengikutnya kan. Jadi biar orang-orang tahu kita jualan produk apa seperti itu. Oke, baik. Jadi memang perlu banget nih di era digital sekarang kita ngikutin zaman ya, perkembangan zaman. Dimana memang Kak Jaki sebelumnya tidak ada berjualan ya. Iya. Kak Jaki di bidang jasa ya, Iya, jasa sound bener. system tiba-tiba terjun jualan dimsum begitu pendengar. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita bareng Tiki Taka Dimsum di siang hari ini di obrolan UMKM pastinya pendengar. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap dengarkan Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup
iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dah kate seselan tua. Cerita hidup mirip lo pempek, cuko dak bercuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Lapar nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM, beneran enak gak? Bersih gak? Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Kenapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lemaknya padaku jauh, ada nikmatnya padaku jauh. Kalau lemaknya padaku jauh, dek beradik sangi kalau dek maknya badanku jauh, dek beradik mati dek dah nungguinya. Ganti niat kamu sekambangan pada jauh kami degeruan demanian padaku jauh, jauh de beradik, jauh di hati. Jungguman tanah kuning masih basah di
hadapan. Berjalan jauh di dekat urung, tinggal doa kakak ngiring adik. Ada lemaknya badanku jauh, ada nikmatnya badanku jauh. Kalau lemaknya badanku jauh, dek beradik sangin duka. Kalau dek maknya badanku jauh, dek beradik mati di dan nungguinya. Ganti niat kamu sekambangan, pada jauh kami dek keruan. Demadian padaku jauh, jauh de berade, jauh di hati. Jungguman tanah kuning masih basah di hadapan. Berjalan jauh di dekat hurung, tinggal doa kakak ngiring adik. Tinggal doa kakak ngiring adik. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pastinya di loka kita obrolan UMKM bersama Tiki Taka Dimsum dengan tema dimsum siap makan atau dimsum makanan siap saji di segala suasana. Karena tadi kan seperti kata Kak Zaki dan teman-teman bahwasanya Tiki Taka Dimsum ini ready Ready. setiap hari. Ready setiap hari tanpa harus PO. Jadi kapanpun. Iya. Terkadang tadi ngobrol di balik layar katanya bukanya sampai malam banget. Terkadang sampai subuh. Tergantung mood admin ya kayaknya. Buka itu tapi di online ya, di Gojek online yang buka sampai subuh. Nah, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita siang ini ya bersama Kak Zaki, Kak Tiara sama Kak Anjas nih selaku mereka ini Tiki Taka Dimsum. Dan juga kita bakal masih tanya-tanya untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau tanya boleh langsung komen di live kita Pro 4 Palembang ya YouTube, dan juga bisa langsung ke nomor telepon kita 351656 dan WhatsApp 08977884 884. Oke, kita lanjutin lagi ngobrolnya setelah tadi katanya 2000 piece sehari ya. Wajar karena bukanya
tidak perlu PO, setiap jam kamu order datang pun bisa ya. Jadi memang tanpa menunggu-nunggu gitu kan. Paling nunggu berapa menit sih Kak untuk pemesanan? Misalnya kita datang nih order, itu kan pasti ada proses tadi kata Kak Anjas, dia bagian apa tadi? Itu berapa lama nunggunya? 15 menit paling. 15 menit 15 paling. menit. 15 menit paling lama. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman datang ke tempat atau memesan online tidak lama Kak ya? Tidak. Oke. Tidak lama. Nah, tadi kan 2000 piece sehari, Kak. Cak mano cara Tiki Taka Dimsum bisa memproduksi dimsum bisa dibilang massal ya 2000 sehari itu bagi-bagi job desk-nya gimana, Kak? Itu kalau untuk produksi kita ada tim sendiri, tim produksi. Jadi tim produksi itu dia khusus untuk buat dimsum. Jadi 1 hari sebelum itu dia sudah buat. Misalnya kita di hari Minggu itu kan waktu itu kita libur. Nah itu dibuat ini dimsumnya untuk hari Senin. Jadi hari Senin untuk hari Selasa dan selanjutnya seperti itu. Oke, jadi memang Tiki Taka Dimsum setiap minggu libur. Setiap minggu libur, tapi kalau untuk di bulan Ramadan ini kita buka terus. Buka terus. Memenuhi kebutuhan orang Ramadan. Oke. Karena memang banyak teman-teman yang mulai dari buat takjil gitu kan, buat kumpul-kumpul malam-malam. Nah, kenapa sih Kak Tiki Taka Dimsum memilih libur di hari Minggu? Ada alasan apa nih untuk Tiki Taka Dimsum sendiri pilih di hari Minggu? Mungkin admin nih yang bisa jawab nih. Khusus admin soalnya. Admin ya. Karena butuh liburan, Oke. butuh istirahat kita. Liburnya tetap di hari Iya, Minggu ya. hari Tapi Minggu. kan banyak orang yang memilih libur itu di Iya. hari kerja. Kenapa sih? Itu kan Minggu bisa dibilang rame-ramenya nih orang cari jajanan. Kenapa pada libur? Sebenarnya memang seperti itu. Kuliner ini kan di hari weekend yang paling padat kan. Ini jadi pemikiran kita juga sebenarnya. Tapi kasihan di admin. Admin ini yang paling repot kalau ngelayani ini kan. Konsumen. Oke, jadi memang biarlah orang berkata apa ya. Yang penting pokoknya Minggu tetap Minggu libur. Oke, bisa jadi satu pengecualian ya buat juga nggak jualan di hari Minggu. Biasanya orang justru nggak mau libur di hari Minggu, malah Iya. ada yang pilih Senin, Selasa atau hari apa. Tapi Tiki Taka Dimsum nggak bisa diorder di hari Minggu doang ya. Tapi kalau lagi rajin adminnya sampai malam, Sampai sampai malam. subuh ya. Iya. Itu memang benar-benar ada yang order Kak. Ada Oke. sampai jam 12, jam 11 ada di GoFood tapi. Iya benar-benar online ya. Oke. Tapi udah gak banyak lagi itu. Jadi memang ada 1-2 aja mungkin ya Iya. malam-malam gitu. Nah tadi kan katanya produksi berarti Minggu untuk Senin, Senin untuk Selasa. Berarti orang-orang yang di depan yang jaga ya istilah kata admin segala macam itu berarti Nggak terlibat. ngurusin yang belakang nggak Nggak terlibat. terlibat. Berarti memang benar-benar ada pos-posnya sendiri ya Benar. Kak, benar. Oke, nah ini 2000 piece. Tadi katanya produksinya misalnya produksi hari ini untuk besok. Gimana secara Tiki Taka Dimsum buat jaga kualitas deh, tetap enak, rasa nggak berubah. Itu gimana? Apakah ada resep rahasia ya kan? Pasti pendengar juga bingung nih, apa nih yang membedakan Tiki Taka Dimsum? Apakah tadi kata kakaknya kan kata Kak Tiara pakai udang beneran. Nah, untuk jaga kualitasnya itu gimana sih Kak caranya? Untuk menjaga rasanya itu kan kita khusus buat yang di dapur itu ada 4 atau 5 orang. Jadi kita siapkan freezer. Jadi wajar kalau setiap harinya 2000 lebih karena kita banyak pegawai juga. Sejauh ini ada berapa banyak pegawainya nih Kak Zaki? Kalau buat di dapur ada 5. Dapur 5. Untuk admin segala macam yang di depan 4. 4. Wow, 9. Ya, 9 orang. Banyak ya. Iya. Pasti mau THR semua nih. Itu yang pusing ya. Iya, yang di ujung kayaknya diam-diam udah matang nih. Kapan nih ini THR-nya cair gitu kan? Apakah akan menuruti pemerintahan yang H-7 harus sudah cair? itu PR buat Kak Zaki ya kayak Bener. mikirin. Jadi ini memang mereka yang ikut Kak Zaki ini yang dapur 5, yang di depan 4 ini sudah dari awal Tiki Taka Dimsum berdiri mereka ikut atau memang Enggak. baru mulai direkrut gitu. Awalnya sih sedikit, karena memang kebutuhan juga sedikit kan, penjualan juga sedikit, jadi personilnya memang sedikit di awal itu. Nah, bertambahnya pemesanan kan, jumlah order sudah mulai banyak, jadi terpaksa kita harus nambah personil juga Oke. untuk memenuhi kebutuhan itu. Berarti di awal 2024 lalu itu kira-kira ada berapa orang yang ikut sama Kak Zaki? Orang 4, Orang 4 dulu ya. Apakah orang yang di ujung itu termasuk orang lama? orang lama dia. Lama. Iya, dia orang lama. Diem doang dari tadi kan. Ngomong gak mau ngomong gitu. Tapi diam-diam mantauin grup. Siapa tahu ada
Tambah di lagi order transfer. gitu. Iya. Namanya sama-sama sibuk ya. Nah, ini kan tadi kata Kak Zaki juga pastinya banyak kompetitor di luar sana. Terus juga pakai bahan-bahan premium seperti di dalam tadi ada udang, terus juga belum lagi sausnya, terus juga mentainya. Nah, gimana sih Kak cara Kak Zaki selaku owner ya buat nentuin harga jual dari produk Kak Zaki sendiri? Sebenarnya ini harga jual itu relatif ya. Kalau kita untung sedikit aja udah nggak perlu lagi kita kompromikan sebenarnya sama kompetitor kita. Tapi ya namanya pedagang kan pasti banyak untung yang lebih sebesar-besarnya kan. Tergantung kemampuan lah. Oke. Iya. Berarti memang tergantung kemampuan, terus survei kanan kiri ya. Iya, benar. Survei kanan kiri dengan produk yang bisa dibilang nomor satu ya, harus mengedepankan produk juga nih Kak Jakinya, dari rasa, terus juga Benar. saus mentainya. Nah, Iya. saus mentainya sendiri itu kan katanya ada bahan yang nggak bisa dipakai ya kalau di Indonesia, saus mentai. Itu ada resep tersendiri nggak sih saus mentainya? Kalau dari Tiki Taka Dimsum Kak Zaki? Kalau kita nggak ada ya, Nggak bisa ada. dipakai semua. Berarti memang benar bahan-bahan yang sudah bisa dipakai di Iya. Indonesia ya. Terus ada orang bilang tuh nggak boleh dipakai nih jinya. Jadi saus mentainya kadang cuman campuran antara saus sama mayonnaise gitu kan. Jadi memang benar-benar sudah bisa dipakai di Bisa. Indonesia ya Iya. Kak. Oke. Nah, ini tadi stok 2000. Gimana kalau sebelum jam tutup udah habis, itu berarti close order? Close order. Close order. Iya. Heeh, nggak ada yang di belakang buat lagi gitu. Itu pernah kejadian di akhir Desember. Jadi di akhir Desember itu kita stok 2000 lebih kan, di jam 6 sore udah tutup. Jam 6 sore udah tutup. Permintaan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu masih banyak. Di tanggal 31 Desember waktu itu. Oh, malam tahun baru. Malam tahun baru. Itu gimana? Apakah masih diterima atau Nggak ya bisa udah lagi. close order ya? Karena ini kita nggak ada lagi, dimsum kita nggak ada lagi. Benar. Stok dimsumnya Iya, stok habis. dimsumnya habis. Karena mau libur juga ya. Iya. Mau tahun baru juga loh. Padahal itu udah 2000 lebih di stok. 2000 lebih. Karena di prediksi stok. kita emang rame kan. Ternyata peminatnya lebih dari itu. Iya. Ternyata oke. Nah, untuk sekarang kan kata Kak Zaki tadi online, terus bisa juga datang ke tempat. Untuk order Sikoro Dimsum, Sikoro lagi, aduh. Sorry, Tiki Taka Dimsum. Itu bisa di mana sih tempatnya atau lokasinya sekarang? Katanya tadi kan bisa datang ke tempat. Itu kemana datangnya? Di Skip Tengah. Skip Tengah. Lebih tepatnya di dekat Sekolah Nurul Iman. Nurul Iman, aku tahu. Tapi aku diam. Nah, pasti kan lokasi buka usaha nih kan jadi perhitungan juga nih Kak Zaki. Tadi kan katanya dekat Sekolah Nurul Iman. Berarti orang muda dong carinya. Apakah Kak Zaki terpikir nggak sih buat buka cabang atau mungkin pindah dari sana atau buka di tempat yang lebih ramai? Itu pernah kepikiran nggak? Sebenarnya kepikiran juga, tapi kalau melihat kondisi sekarang nih masih untuk majukan yang usaha ini dulu. Yang ini dulu. Iya, takut masih. Takut ya. Iya. Tapi kalau ikut bazar-bazar tertarik nggak? Udah pernah Udah kemarin, pernah. Bazar-bazar. Itu- Coba itu kan untuk biar nama kita dikenal orang juga kan. Itu kemarin waktu di bazar berapa banyak peminatnya Kak Zaki? Kalau penjualan sih memang sedikit. Karena kan namanya bazar kan bukan fokus orang mau belanja atau makan di situ kan, cuman pendamping aja. Oke. Pasti kegiatan awalnya ya apa kegiatan di situ. Kayak kemarin kan ada street boxing gitu kan. Nah, jadi mereka fokusnya untuk nonton dulu baru cari makanan seperti itu kan. Oke, tapi walaupun mereka tidak beli, mereka sudah tahu produk kita ya. Iya, Lihat banner apa segala yang kita itu, macam. iya. Memperkenalkan, benar-benar memperkenalkan. Nah, Tiki Taka Dimsum sendiri 2000 pesos satu hari Kak Zaki. Kak Tika selaku admin dan Kak Anjas selaku orang dapur. Untuk menjaga kualitas tadi kan katanya bahan-bahan menjadi nomor satu. Untuk sekarang kalau Tiki Taka Dimsum sendiri bahan-bahan itu langsung ke pasar beli atau ada orang yang nganterin ke kita untuk bahan-bahan sendiri? Kita langsung beli. Kita langsung beli Nggak ke suruh pasar. orang. Nggak suruh-suruh Nggak, orang. nggak. Oke, jadi memang benar-benar Tahu, dipilih ya. Iya. Mulai dari udang. Udang, ayam yang fresh. Itu yang belanja masih kalian-kalian atau ada orangnya lagi yang belanja? Yang bagian dapur tadi. Bagian dapur tadi, jadi yang- mereka sekalian belanja. Yang 5 ada kepala bagiannya.
Oke, jadi benar-benar barangnya fresh tiap hari Iya. dibeli gitu kan. Nah, untuk media sosial sendiri Kak, kalau dari Instagram dan segala macem ya, ada nggak sih orang-orang yang kadang random tiba-tiba DM beli tanpa follow atau apa gitu? Ada. Banyak ya? Iya. Heeh. Nah, tadi kata Kak Zaki juga sudah kita sentil sedikit masalah endorse gitu kan. Nah, itu feedbacknya untuk Tiki Taka Dimsum sendiri di 2025 ini terasa nggak sih? Sangat terasa itu. Sangat. Itu perkembangannya gimana? Dari yang mungkin orderannya berapa ketika endorse atau lebih dikenal sekarang orderan jadi lebih banyak atau gimana Kak? Iya, jadi endorse itu ya meningkatkan konsumen yang beli. Jadi kan kemarin misalnya kita nge-endorse itu 500 yang beli, nah sekarang bisa sampai 2000 itu dari endorse juga. Dari endorse juga. Karena banyak dikenal kan. Lebih banyak dikenal. Jadi kalau dari endorse itu di orang mencoba dan langsung mengulang, merepeat order kan. Oke, pasti itu jadi salah satu trik ya Iya. untuk menarik perhatian. Nah, selain itu apa sih yang dilakuin Tiki Taka Dimsum untuk menarik perhatian pembeli gitu? Apakah ngadain promo atau mungkin buffet atau apa, atau menjual orang-orang untuk konten mungkin? Kita Itu adakan promo. ada promo Iya. ya Kak. Oke, berarti itu ketika promo lagi ada event-event ya, kayak misalnya kemarin Valentine. Iya, Nah, untuk Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini ada nggak sih promo-promo yang kalian bikin? Mungkin kedepannya buat hampers. Nanti ada promonya. Oke, untuk hamper sendiri kira-kira sudah terbayang Bapak harganya berapa? Kalau untuk pakai hampersnya sudah ada, nah tapi promonya yang belum. Promonya belum, berarti masih Lagi akan dipersiapkan. ya. Jadi pastinya ini bakal diinformasikan nantinya melalui Instagram Tiki Taka Dimsum Benar ya. sekali. Jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau tahu nih kira-kira promonya apa, nanti bisa langsung follow Instagramnya mereka Tiki Taka Benar. Dimsum. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih, kita bakal tanya juga kalau mau order Tiki Taka Dimsum itu di mana sih Pak? Kalau mau order Tiki Taka Dimsum bisa di lihat bio Instagram kita atau chat admin di 0852 677 8558. Oke, jadi teman-teman bisa follow dulu Instagramnya mungkin @tikitaka_dimsum. Jadi bisa di sana ya. Dan mungkin Kak Zaki sebelum kita akhiri, kedepannya mau gimana sih Tiki Taka Dimsum ini? Harapan kedepannya? Sebenarnya harapan yang paling besar kita mau buka tempat jualan dimsum yang bisa jadi tempat nongkrong juga. Nah, Itu oke. untuk kebutuhan anak muda juga di Palembang. Karena memang anak muda kayaknya nongkrong ngopi udah biasa ya. Iya. Kita mau nongkrong makan dimsum gitu kan, sambil mungkin ada dampingan-dampingan lainnya. Iya. Berarti sampai saat ini juga masih memikirkan nih gitu kan, apalagi buat ngembangin Tiki Taka Dimsum ini. Udah ada belum sih bayangan kira-kira kalau buka tempat nongkrong tadi apa aja yang bakal dijual? Yang pastinya dimsum makanan pokok, nanti banyak pendampingnya mungkin seperti minuman, kopi dan lain-lain. Oke, jadi memang benar-benar buat anak-anak muda nongkrong ya. Iya. Difasilitasin nih, mungkin ada bandnya juga. Itu wajib itu. Tiap malam minggu ya. Biar nggak suntuk ya. Iya benar, karena anak-anak juga mencari keramaian yang Iya. dimana bisa nongkrong sambil makan sambil mungkin melepas penat lah istilah Iya. katakan. Apalagi Gen Z nih suka capek kerja mungkin kan, cari makanan yang enak dan juga bisa sambil nongkrong. Kedepannya bakal dikembangin ya Kak Zaki. Oke, Siap. terakhir Kak Zaki sebelum kita tutup, kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman kita yang baru mau mulai usaha di dunia makanan atau minuman dan sejenisnya lah? Jadi buat teman-teman yang mau mulai buka usaha kuliner yang utama, itu yang pertama harus dimulai dulu. Jangan takut nanti nggak laku atau jangan takut rugi. Rugi itu adalah hal yang pasti dalam berbisnis. Mungkin itu aja. Itu aja. Kalau buat Kak Tiara selaku admin nih, harapannya buat Tiki Taka gimana ke depannya? Harus lebih dari 2.000 kalau bisa setiap Harus lebih dari harinya. 2.000 ya. Iya. Paling yang repot orang dapur. Iya, ditambah lagi nanti pegawainya. Oke. Kalau dari orang dapur atau orang yang suka, katanya tadi ada job desk sendiri, Kak Anjas, harapannya buat Tiki Taka gimana? Diem doang dari tadi ya kan? Untuk Tiki Taka Dimsum mungkin kedepannya semakin maju lah, gitu. Semakin repot di dapurnya. Terus ada lagi pesan-pesan sebelum hari raya?
Oke, jadi memang harapannya selalu ya pastinya meminta atau berharap supaya kedepannya bisa lebih maju lagi. Baik, amin ya kan. Siapa tahu kedepannya tahun depan atau pertengahan setelah Lebaran ini buka cabang. Amin. Ya kan. Jadi orang-orang nggak perlu ngantri gitu kan buat pesen. Baik pendengar, itu tadi obrolan kita bareng sama owner dan juga teman-teman dari Tiki Taka Dimsum ya. Ada Kak Zaki, ada Kak Tiara sama Kak Anjas. Untuk itu pendengar yang belum nonton atau ketinggalan obrolan kita siang hari ini bisa menonton ulang di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, dan untuk order tadi bisa follow Instagram mereka @tikitakadimsum. Jadi nanti langsung dibalas sama admin Kak Tiara ya, yang cantik ini kalau kamu nonton nih melalui YouTube kita. Dan juga untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang minta ucapkan terima kasih Kak Anjas, Kak Zaki sama Kak Tiara juga terima kasih sudah main ke studio Pro 4 siang ini, sudah ngobrol sama kita, berbagi cerita tentang Tiki Taka Dimsum dan awal mula Tiki Taka Dimsum ini berdiri ya. Jadi pendengar, untuk itu sekian dulu obrolan kita di Loka Kita siang hari ini. Jangan lupa tetap dengar ke Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Bener juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita. Penampilan jadilah nian, mantap nih ya lo anak rajin, pakaiannya memereka. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.